Michi, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini aku mau nge-review cushion dan powder lagi. Ini produk terbaru dari Vocalour. Sebenarnya si Vocalour itu ngeluarin foundation dan juga cushion. Tapi waktu kemarin aku bikin polling di Instagram aku, ternyata banyak di antara kalian tuh yang kalau complexion sekarang lebih suka pakai cushion. Makanya aku lebih memilih untuk nge-review cushionnya. Tapi menurut kalian perlu nggak nih? Berikutnya aku review juga si foundation. Kalau misalnya menurut kalian perlu, kalian tulis di kolom komentar, nanti aku bikinin juga reviewnya. Nah, sebelum ke videonya, aku ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Oke, hari ini aku mau ngasih review dan first impression sih lebih tepatnya. Produk terbaru dari Vocalour, ini tuh series mereka yang Golden Age. Katanya sih si Golden Age ini lagi ulang tahun yang ke-7 kalau nggak salah. Dan mereka melaunching produk ini. Aku tertarik banget sama complexionnya, karena kalau misalnya complexion, aku pengen tahu banget nih bisa nutup bekas jerawat atau enggak, awet atau enggak. Nah, makanya kita akan cobain cushion dan bedak taburnya. Untuk cushionnya sendiri, harganya itu lagi sale jadi sekitar 90 ribuan. Dan untuk bedaknya itu dia juga lagi ada sale, harganya jadi sekitar 66 ribu. Nanti harganya aku akan pajang. Dan kalau kalian mau beli, linknya juga aku taruh di description box, oke? Nah, ini untuk cushionnya sendiri, kalau aku lihat di shopnya, yang available tuh ada 3 shades, jadi warnanya agak terang, sedang, sama. Katanya itu ini shades yang 04 untuk sawo matang. Terus yang satu lagi, untuk powdernya dia ada 2 warna. Yang satu translucent, dan yang satu lagi tuh kayak ada warnanya gitu. Nah, aku memilih untuk si cushionnya shades 04, dan untuk bedaknya aku lebih milih translucent, supaya kalau misalnya aku pakai, warnanya nggak akan terlalu putih atau terlalu gelap ya, cari aman aja udah. Kalau misalnya kalian beli produk ini, kalian akan dapat dusnya kayak gini. Ini dusnya menurut aku packagingnya kayak produk-produk mahal gitu. Warnanya krem, terus ada emboss warna goldnya, ada brand Vocalournya. Terus kalau misalnya dilihat di dalamnya, kalian juga pasti akan suka sih sama packagingnya. Karena begitu aku ngelihat ini tuh kayak, wow, ini kayak produk mahal. Walaupun produknya cuma 90 ribuan. Terus kalau misalnya kita buka, aku suka karena si packagingnya itu lebih compact dan dia itu nggak yang tipe-tipe cushion gendut yang bikin tas kita akan sempit gitu ya. Nah, ini untuk si sponge-nya dia meminimalisir biaya banget, bahkan sampai nggak ada logo apapun di sini. Karena biasanya setiap brand itu selalu naruh logo brandnya di sini kan, ini tuh nggak ada. Cuman kalau dipegang dari si aplikatornya sih oke lah ya, bukan tipe aplikator yang murah banget, tapi bukan aplikator yang menurut aku bagus banget. Karena ini first impression, maka ini akan aku buka di depan kamera. Nah, ini dia warnanya. Kalau dilihat sih rada meyakinkan ya dia sawo matang. Nah, sekarang aku akan nge-swatch, kita lihat apakah warnanya match di wajah aku atau enggak. Oh iya, sebelum aku swatch, ini tuh untuk teksturnya tuh dia tipe-tipe cushion yang cair. Terus untuk si busa dari cushionnya itu tuh padat gitu loh. Menurut aku sih mirip-mirip sama cushionnya BLP ya. Bukan yang tipe cushion yang si sponge-nya itu tuh gede gitu, enggak. Si sponge-nya kecil, tapi si produknya langsung muncul di tangan aku dengan jumlah yang cukup banyak. Nah, ini aku akan liatin sama kalian. Nah, jadi warnanya kayak gini. Untuk warnanya sih menurut aku oke, ini sawo matang lah ya segini, tapi aku akan pakai dulu di setengah wajah aku. Oke, rada kurang kuning sih ya menurut aku ini. Ini teksturnya cair, terus pada saat diaplikasiin dia cukup enak. Nih, biasanya kalau misalnya produk-produk dengan harga affordable tuh pertama kali diaplikasiin dia tuh kayak full coverage gitu. Tapi nanti misalnya aku udah ngerjain yang ini, terus aku pindah ke sini nih. Di sini tuh si coveragenya kayak membubarkan diri gitu. Nah, sekarang aku akan pakai di setengah wajah aku yang sebelah kanan. Warnanya sih agak kurang kuning ya. Tuh, ini untuk sawo matang dia bilangnya, tapi segini.
Oke, jadi ini hasilnya. Kalau misalnya kita lihat di swatch yang dikasih dari si Vocalournya, warnanya itu harusnya nggak secerah ini. Karena yang dia liatin tuh warnanya kayak warna gelap. Tapi ini di warna aku aja warnanya kayak gini. Ini agak-agak terlalu terang sih. Tapi kalau aku ngaca, nggak yang terlalu terang jelek. Tapi aku nggak tahu ini di kamera kelihatannya abu-abu atau enggak. Tapi kalau dari warnanya, kalau dari 1-10, menurut aku warnanya 7 lah ya. Jadi warnanya tuh agak kurang kuning. Tapi mungkin karena pilihan warnanya tuh memang sedikit gitu. Dan ini udah warna yang shades paling gelap. Jadi kalau misalnya selama ini kalian suka nonton video aku dan ngejadiin kulit aku patokan dan ternyata kulit kalian lebih gelap dari aku, kalian harus agak-agak sedikit memperhatikan swatch dari warnanya ya. Dari penggunaan setengah wajah ini, yang aku rasakan ini produknya hasilnya matte banget. Rasa-rasanya sih menurut aku kalau penggunaan produk ini nggak perlu di-set pakai bedak juga udah oke. Karena begitu ditemplokin, diratain, dia langsung ngeset dan hasilnya tuh kayak bener-bener matte banget gitu. Untuk coveragenya, menurut aku coveragenya medium to full, cukup oke. Tapi mungkin karena di sini si bekas jerawatnya tidak terlalu ekstrim. Nah yang ini nih bekas jerawatnya lebih banyak. Nanti kita akan lihat nih. Kalau yang ini dia beneran bisa full nutup atau enggak, atau berapa kali nge-aplikasiin. Tapi so far setelah aku pakai segini sih, aku cuma bermasalah sama warnanya aja sih. Dan untuk ukuran kulit kering menurut aku ini hasilnya sangat matte. Oke, nah sekarang aku akan pakai di seluruh wajah aku. Nih bagian sini kita akan lihat. Oh oke sih si coveragenya ternyata. Menurut aku untuk harga cushion 90 ribuan harganya murah sih. Cuman iya emang warnanya kayak terlalu putih gitu. Oke, jadi segini hasilnya. Yang pertama yang aku rasakan, pertama dia cepet banget ngesetnya setelah dipakai di seluruh wajah aku. Kalau kalian punya kulit kering, mungkin kalian nggak akan butuh bedak untuk ngesetnya. Kalau kalian punya kulit berminyak, kalian akan suka dengan hasil matte-nya. Terus tadi pada saat aku pakai produknya, ternyata si sponsnya itu cukup nyaman digunakan. Dan kayaknya tuh nggak perlu sering di tap-tap ke tempatnya gitu loh. Jadi kayak cuman 1 kali tap, udah gitu dia bisa cukup untuk setengah wajah, 1 kali tap cukup untuk setengah wajah. Untuk coveragenya itu medium to full. Bahkan di muka aku yang sebelah kiri ini tuh kan banyak banget bekas jerawatnya ya. Dan dia hasilnya bagus, bisa nutup bekas jerawat. Dan ini setelah kayak 2 menitan, aku tunggu dia sampai ngeset apakah si coveragenya akan luntur atau enggak. Tapi so far enggak sih menurut aku, dan ini terlihatnya oke. Oke, untuk produk ini dia nggak ada tulisan SPF-nya, jadi tidak ada perlindungannya. Oke, nah jadi ini setelah aku tunggu beberapa menit, ternyata si coveragenya tidak luntur, dia ngeset dengan bagus, dan ini tuh beneran kayaknya sih nggak perlu pakai bedak pun hasilnya udah oke, dia beneran udah ngeset tuh. Mantep banget, jadi ini hasilnya tipe-tipe yang matte. Oke, nah sekarang kita akan move on ke bedaknya. Katanya ini tuh Oil Control Long Lasting Natural Finish Loose Powder. Panjang banget ya namanya. Sebenarnya seperti yang aku bilang ya, ini tuh nggak perlu dibedakin lagi, hasilnya udah bagus. Tapi ya karena kita mau mencoba ini, kita cobain aja. Kalau misalnya kalian beli ini, packagingnya sama kayak yang cushionnya tadi, kelihatannya mahal dan bagus. Ini aku pesen yang translucent, jadi dia nggak ada warnanya. Di sini sih klaimnya katanya poreless matte loose powder. Jadi dia itu membuat kulit tanpa pori-pori dan juga hasilnya matte. Packagingnya bagus banget ini packagingnya tuh kayak gini si packagingnya. Warna dalamnya ya putih ya karena ini translucent. Kita akan lihat untuk si puffnya. Nah untuk puffnya ini bagus dan ada logo Vocalournya. Kalau yang tadi tuh nggak ada. Ini tuh empuk banget dan sama seperti yang tadi. Sekarang juga ini video first impression, jadi kita akan buka di sini. Ini belum pernah dicobain, belum pernah aku colek. Kita akan cobain dulu, tapi aku mau pakai concealer dulu ya di bawah mata aku sebentar. Oke, sekarang ini under eye aku udah pakai concealer dan aku udah ngasih shade sedikit sama hidung aku. Kita akan ngeset bagian under eye-nya.
Nah, ini dari pertama kali aku buka aja udah kelihatan banget si butiran powdernya ini super halus banget. Tapi kalau dilihat kayak gini sih warnanya kayak agak-agak pink ya. Tapi di judulnya sih dia translucent. Tuh, ini kalau dipegang pakai tangan juga beneran sumpah halus banget. Harusnya sih dipakai di wajah jadi memberikan efek blurring dan flawless di wajah. Dan ini ada wanginya. Wanginya lembut gitu sih. Ini aku setin di semua bagian wajah aku aja langsung. Tapi kayaknya kalau kalian punya kulit yang kering kayak aku sih, nggak perlu pakai di set pakai bedak gini sih. Tapi ya udahlah karena aku pengen nyobain ya. Kita lihat apakah bikin nge-crack atau justru malah bikin make up jadi bagus. Oke, updatean. Ini untuk powdernya aku suka banget, butirannya halus banget pada saat dipegang. Pada saat dipakein di wajah juga cukup nyaman dan enakan. Cuman aku nggak tahu nih ini hasilnya setelah dipakai di muka, dia akan bikin muka terlihat lebih flawless atau justru jadi bikin wajahku kerasa ketarik. Kita akan rapihin dulu si powdernya. Tinggal disapu-sapu aja. Di judulnya sih dia translucent ya, tapi ini kok kayak ada warnanya tuh jadi kayak putih gitu ya, jadi putih banget ya. Jadi putih banget padahal harusnya translucent. Begitu disapu tuh ya udah warnanya mengikuti warna wajah aku. Ini tuh enggak, si muka aku jadi kelihatan lebih putih banget. Cuman kabar baiknya dia memang nggak bikin muka kerasa ketarik. Jadi walaupun si cushionnya hasilnya matte banget, ditambahin powder yang butirannya halus, dia nggak ada efek rasa ketarik di wajah aku. Dia tuh kan tadi katanya tuh poreless matte ya. Ini untuk porelessnya menurut aku benar. Setelah aku pakai si bedaknya, kulit aku jadi kelihatan halus banget dan coveragenya juga untuk si cushionnya jadi kayak lebih nampol. Cuman leher aku jadi belang guys. Nanti aku akalin aja deh atasnya. Cuman so far, kalau untuk hasil finishnya ini aku suka banget karena muka aku beneran kelihatan halus pakai bedak harga 60 ribuan. Ternyata bagus kayak gini. Oh my god. Cuman warnanya aja ini lumayan mengganggu mata ya karena jadi terlalu putih. Cuman kalau dilihat dari dekat si kulit aku tuh jadi kelihatannya bagus banget make upnya. Nah ini aku akan rapihin dulu make up aku semuanya, baru aku akan balik lagi sama kalian. Oke, ini aku kembali lagi, udah selesai. Awalnya aku pikir produk ini akan oke dan akan bagus karena tadi si cushionnya udah oke. Tapi ternyata kesalahan terjadi saat aku pakai loose powdernya. Loose powdernya judulnya itu translucent, aku beli, tapi ternyata warnanya itu jadi putih banget di muka aku. Harusnya kalau translucent itu, si bedaknya memang warnanya tuh putih biasanya, tapi begitu dia nempel di muka, jadi ngikutin warna kulit kita gitu. Tapi ini tuh enggak, begitu nempel di muka ya udah warnanya jadi putih banget kayak gini tuh. Ini udah lumayan aku akalin, tapi tetap aja segini. Karena tadi basicnya, waktu aku pakai cushionnya, walaupun si cushionnya itu warnanya katanya untuk sawo matang, tapi ternyata si cushionnya itu warnanya tetap lebih cerah dari warna kulit aku. Tapi itu masih oke itu. Harusnya mungkin tadi nggak usah pakai loose powder ya, langsung aja pakai eyeshadow, langsung pakai blush on, mungkin hasilnya tidak akan kayak gini banget hasilnya. Tapi kalau misalnya kalian punya warna kulit yang lebih cerah dari aku, kalian mungkin akan suka sama kedua produk ini, karena selain warnanya sih sampai tahap sekarang menurut aku ini oke untuk harga yang sangat-sangat terjangkau. Cuman catatan, produk ini tuh si cushionnya matte banget dan si compact powdernya juga memang ngeset banget di kulit wajah. Jadi kalau misalnya kalian punya kulit yang berminyak, mungkin kalian akan suka, tapi kalau kalian punya kulit kering, aku tidak menyarankan kalian pakai cushionnya
dan dilanjutkan dengan pakai loose powdernya sih. Nanti akan kayak terlalu kering. Kalau pas dipakainya sih nggak kerasa ketarik ya, cuman aku ngeliat di kaca hasilnya kayak gitu. Nah ini aku akan tungguin dulu setelah beberapa jam. Sekarang jam setengah 4, mungkin aku akan kembali lagi sekitar jam 9 atau jam 10. Aku akan tunjukin sama kalian wear test setelah penggunaan produk ini. Oke, ini udah jam 9 malam. Seperti janji aku mau ngasih wear testnya sama kalian. Sebenarnya ini tuh tadi waktu pertama kali aku jelasin produknya, aku bilang kan sama kalian kalau si produk ini tuh matte banget. Tapi kalau seiring berjalannya waktu ternyata dia itu kayak nggak nahan minyak banget sih. Coveragenya masih ada, cuma untuk yang bekas-bekas jerawat yang memang warnanya gelap banget tuh kayak udah nggak nutup. Terus bagian sininya agak nge-crack sih, kalau misalnya kalian bisa memperhatikan. Untuk di hidungnya aman, cuman minyakan aja. Dan yang di pipinya juga. Cuman masalahnya memang hari ini tuh aku nggak kemana-mana, jadi nggak keluar, nggak berkegiatan, dan tidak pakai masker. Tapi so far sih kalau untuk berkegiatan di dalaman ruangan sih oke ya, cuma ini coveragenya aja.